Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang mana sore hari ini Mak Datu ingin ya, karena hari ini sekarang ini di kontrak Mak Datu tidak begitu aman. Karena Ki Uyut Nugroho bersama Udin Botak ini selalu mengincar pusaka-pusaka Mak Datu. Jadi akan Mak Datu simpan di dalam tanah. Mungkin ini akan sebaiknya karena Mak Datu juga bisa memanggilnya apabila nanti dia sudah tersimpan. Itu saja. Mudah-mudahan ya Mak Datu dengan menyimpan pusaka-pusaka ini mereka tidak tergiur ingin memiliki pusaka ini. Karena dari tadi malam aku lihat di kontrak Mak Datu banyak sekali jejak kaki di dekat-dekat jendela, semua ada jejak kaki. Setelah Mak Datu terawang ternyata itu jejak kaki mereka yang sengaja ingin mencari kesempatan apabila tadi malam Mak Datu tidak memasang ilmu kabut tunggal, mungkin mereka sudah bisa memasuki rumah Mak Datu. Tapi karena Mak Datu mengeluarkan ilmu kabut tunggal, sehingga dia tidak bisa melihat di mana rumah kontrakan Mak Datu ya. Yang dia lihat hanya saja, oh ini aku waktu itu di sini katanya. Itu saja yang dilihat sama mereka. Maka terlihat sekali jejak-jejak kakinya yang berjalan. Apalagi tadi malam itu hujan begitu derasnya, tapi ada tapak kaki manusia. Aku sangat yakin sekali ini perbuatan adalah Ki Uyut Nugroho dan Udin Botak. Mungkin juga ada yang lain yang sudah sengaja disuruh sama Uyut Nugroho dan Udin Botak untuk mencari kelemahan dari mana tuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini pusaka Mak Datu sengaja Mak Datu bawa semua ya. Di dalam ini uh, lengkap dari tasbih Wali Songo, moncong buaya, ya. Dan di sini juga ada apa jantung siluman, semua lengkap. Bahkan banyak sekali yang namanya dari mustika-mustika yang uh, tanpa tanding, ya. Nah di sini juga ada badar besi ya. Apabila badar besi ini dibawa atau dibawa dalam jihad ya untuk bertempur, karena badar besi ini kalau dikatakanlah ini anti peluru ya, apabila kita memilikinya maka peluru itu akan meleset dari tubuh kita. Ini akan luar biasa. Dan itu juga begitu juga kekuatan-kekuatan yang menyerang kita. Tidak mungkin sekali kalau kekuatan itu akan masuk ke dalam sanubari kita. Ya, itu saja yang bisa Mak Datu sampaikan. Ikutlah perjalanan Mak Datu hari ini ya. Untuk seterusnya bagaimana Mak Datu berkiprah di dalam dunia kebaikan. Maka Mak Datu di sini ya diikuti oleh channel-channel pendamping seperti Budang Madu dan si Dede ya. Yang tak kalah pentingnya adalah channel Mak Datu sendiri yang bernama Tuk Rimba ya. Silakan bagi kalian semua yang ingin mengunjungi channel Mak Datu ya, yang ingin berbicara pada Mak Datu, di situ ada nomor WA-nya dan perlu kalian simpan nomor WA Mak Datu biar kalian nanti uh, bisa mengungkapkan sesuatu kepada Mak Datu. Insya Allah Mak Datu akan terima apapun ungkapan dari kalian ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Di pinggir sungai ini akan Mak Datu gali ya. Di sini Mak Datu akan menggali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Karena kita kalau menyimpan sesuatu, maka sudah barang tentu kita harus menggunakan suatu kekuatan. Kenapa angin ini begitu kencang? Seolah-olah angin ini mengetahui. Alhamdulillah.
Kameramen, harus melihat sekeliling dulu. Jangan sampai ada yang melihat kita, ada yang mengikuti perjalanan Mak Datuk ya. Terima kasih ya kameramen ya. Kalau kameramen sudah melihat semua tidak ada, baiklah. Alhamdulillah. Raja dari segala raja, putri dari segala putri, kekuatan dari segala kekuatan, pangeran dari segala pangeran. Yang Allah atas izin kekuatanmu bersama Allah, kekuatanmu bersama Allah, kekuatan dari segala. Tidak ada yang tidak yang aku ingin menitipkan pusaka ini kepada kekuatan alam bersama. Allah. Bismillah. Alhamdulillah. 1000 kekuatan. 1000 kekuatan. Jagalah pusaka Mak Datuk. Jaga pusaka Mak Datuk. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh ke pendekar yang berwatak jahat. Apabila aku memanggilmu, maka kau harus kembali. Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kau sudah bertahun-tahun mengikutiku. Dari sejak aku mengenal rimba persilatan. Maka kekuatanmu yang akan menjaganya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kameramen, mudah-mudahan tidak ada yang melihat apa yang Mak Datuk lakukan hari ini. Dan aku yakin sekali mereka tidak akan pernah bisa sudah selesai. Mak Datuk, kenapa kau ada di sini? Hah? Apa maksudmu? Ada apa ini? Hah? Kau kira kau hebat? Hah? Hebat kau kira? Rupanya kalian semua selalu mengikuti perjalanan. Apalagi yang kalian inginkan? Mak Datuk, sudah kau bilang. Hah? Daripada barang pusaka itu tidak kau gunakan. Aku tidak pinjam kepada Bang Udin dengan Uyut. Aku tidak memiliki pusaka lagi. Kau kira aku tidak tahu? Apa yang kau ketahui? Kau kira aku tidak tahu? Hah? Apa maksudnya? Bongkar apa yang ada di sini.
Kau tidak tahu. Dari perjalanan kau tadi, aku sudah mengikuti kau. Biadab kau. Hah? Kenapa kau tanam ini di sini? Apa yang kau tanam di sini? Hah? Apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak pernah menanam sesuatu di sini. Kau masih berkilah, Madatuk. Hah? Ini bulan suci Ramadan. Nah, sekarang aku tanya sekali lagi dengan kau. Ya, tanyakan. Apa yang kau tanam di sini? Yang ku tanam di sini. Wah! Kurang aja. Apa, Madatuk? Wah! Apa, Madatuk? Wah! Madatuk! Wah! Kurang aja. Oh, Kalian semua licik. Hah? benar. Akan ku pertahankan hak. Karena ini memang Benar. sudah menjadi hak. Benar ya. Ya. Tapi aku salah. Aku salah. Kenapa aku harus Ya, secepatnya? itulah kebodohan dirimu. Itu kebodohan dirimu. Kelicikanmu aku tahu, tapi kebodohanmu itu tanpa aku tahu. Mak Datuk, harus berapa kali aku bilang dengan kau? Ah? Lebih baik pusaka itu kau berikan kepada kami. Dan harus berapa kali juga aku berbicara kepada dirimu bahwa tidak akan pernah ada satu cuil pun pusaka yang akan kuberikan kepada kalian semua. Ingat, karena kalian semua hanya ingin memperalatku. Itu semua omong kosong yang kalian katakan. Hah? Semua omong kosong. Aku sudah bicara baik-baik dengan kau, Mak Datuk. Ah? Apa? Jangan sampai aku berbuat kasar dengan dirimu. Aku tidak peduli dengan apa perbuatanmu. Yang jelas aku tidak akan pernah untuk memberikan pusaka. Apa salahnya, Mak Datuk? Ah? Kami ingin berbuat kebaikan. Aku pun sepertinya aku juga ingin berbuat kebaikan, tapi tidak dengan kalian. Itu saja. Kami ingin berjihad, Mak Datuk. Aku ingin menenteramkan keluarga yang ada di sini. Bagaimana kalian ingin berjihad? Sementara orang kampung sudah laporan semua pada diriku. Di mana ternak-ternak mereka yang belum kalian kembalikan? Justru itu, Mak Datuk. Kami ingin pergi dari sini. Dan kami ingin menebus segala dosa-dosa kami. Dan sekarang aku ingin tahu. Kau jawab dengan jujur. Kau jawab dengan jujur. Apa? Mungkin besok akan kutemui orang itu. Desa tetangga. Ya. Sudah ada yang membuat suatu kemusyrikan. Aku yakin sekali engkau di belakangnya. Banyak yang bercerita padaku bahwa mereka meminta sesuatu kekayaan dari orang itu. Dan itu aku belum bertemu dengan orang itu. Makanya, Mak Datuk, Akan kuhabisi orang itu secepatnya. jangan kau sentuh dia. Jangan kau pernah sentuh orang-orang. Aku tahu dia dari golongan putih. Tapi kenapa dia memperlakukan hal-hal seperti itu? Hah? Aku Mak Datuk, sangat yakin sekali hah? dia dari golongan putih. Jangan kau selalu ikut campur urusan kami. Aku tetap Hah? ikut campur apabila itu akan menghancurkan orang kampung. Desa sebelah itu sudah kacau. Sekarang mereka tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta pada dukun itu. Kami tidak pernah memaksa kepada mereka. Aku Hah? harus hentikan semua itu. Kau lihat saja nanti. Besok aku akan ke sana. Jangan Akan coba-coba. kudatangi rumah. Aku sudah tahu. Jangan coba-coba kau, Mak Datuk. Sudah ku terawang Hah? rumahnya. Rumahnya dinding bata. Hah? Namanya. Aku sudah tahu juga namanya. Sudah tahu. Kicodo. Hah? Dia memakai brewok. Memakai sorban putih. Tapi aku yakin dia dari golongan putih. Dengar, Mak Datuk. Hah? Jangan kau coba-coba mengganggu orang-orang di samping. Aku Sekeliling. tidak akan pernah Hah? mengganggu apabila itu benar adanya. Tapi apabila dia menyalahgunakan kekuatannya, dia hanya disembah orang, lalu orang itu, kampung itu akan tertipu. Apa Mana salahnya, ada? Mak Datuk? Tidak ada yang mengandalkan uang, bohong semua. Dan tidak ada yang secepat itu menjadi kaya. Itu semua bohong. Itu sihir kalian semua. Itulah. Kami tidak pernah membodohi kalian, tapi kami membodohi warga. Hah? Itu yang aku tidak senang. Ini suatu kemusyrikan. Kekuatan keilmuan kalian untuk membohongi orang lain. Aku tidak senang sama sekali. Mak Datuk, ingat, Mak Datuk.
selagi kami tidak pernah merugikan kalian, kalian jangan selalu ikut campur urusan kami. Dan Camkan itu. kukatakan kepadamu, selagi Madatu masih hidup, maka tidak akan pernah yang namanya ada kemusyrikan. Madatu harus tetap bantai kemusyrikan. Kalau kau sampai mengganggu orang di kampung sebelah itu, nah, kau berurusan dengan kami, tahu kau? Sudahlah. Kau jangan pernah menyentuh orang Aku tersebut. tidak akan pernah takut, Udin. Karena setiap hari aku sudah terawal. Setiap hari orang-orang datang ke rumahnya. Hanya ingin meminta sesuatu. Bukan meminta kepada orang itu, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa meminta pada orang itu? Itu tidak dibenarkan. Dengar Madatu, mereka ingin secepatnya mendapatkan untung yang lebih besar, tahu? Itu yang tidak benar. Jalan itu yang harus ketumpas. Kenapa? Apa merugikan hidup kau? Hah? Tentu tidak merugikan diriku, tapi setidaknya merugikan orang yang sudah menyembah dukun tersebut. Dengar Madatu, selagi mereka mau dan tanpa paksaan dari kami, kau tidak boleh ikut campur urusan kami, tahu kau? Udin Botak, yang mana Mbak Datu tidak ikut campur? Ingat, apabila dia tidak bertobat, maka dia akan kubunuh. Ingat itu. Itu campur. Jangan coba-coba. Kau kira gertak kau itu akan membuat kami ciut? Kau lihat nanti. Kau besok, kau lihat. Aku akan kemana? Sebelum kau menemui dia, hari ini kau akan kubenamkan di sini. Tahu kau? Hebat sekali nyarimu. Apa yang kau miliki? Sehingga kau begitu hebatnya. Ingin memendamkan diriku. Sudah aku bilang pada Datuk, aku hanya punya keberanian. Aku meminta kepada kau, jangan ikut campur urusan kami. Tahu? Kalau kau ingin Madatu tidak ikut campur untuk urusan kalian, maka sebaiknya kalian bunuh Madatu. Itu saja. Madatu, kami walaupun seperti ini, kami masih punya peri kemanusiaan. Kami sudah meminta pusaka kau dengan baik-baik. Kami ingin berjihad menuju jalan kebaikan. Rupanya kalian ingin mengambil pusakaku. Sudah kutahui sekarang. Kalian ingin mengambil pusakaku. Kenapa coba? Aku sudah paham dengan semuanya. Dengan mengambil pusakaku, maka kalian bisa semana-mana membuat suatu kemusyrikan, ya. Mungkin juga pusaka-pusakaku kau kirim kepada Ki Codot itu, dan dia bisa bebas. Aku tidak pernah melanggarnya. Mungkin aku yakin sekali Ki Codot itu ada di belakang kalian. Kau jangan berprasangka buruk. Kita buktikan saja. Ki Codot itu tanpa pusaka dari kau. Kita akan buktikan saja nanti. Apakah akan dia mati atau Madatu. Setidaknya Madatu ingin dia kembali ke jalan yang benar. Karena dia dari golongan putih. Tapi kalianlah yang sudah mengomporinya. Sehingga dia bisa menciptakan dengan keilmuannya. Dia bisa menjadikan sesuatu yang membuat orang untuk menyembah dia. Ini suatu kemusyrikan. Tidak bisa dibiarkan. Dengar Madatu, apa salahnya bila mana kita punya kemampuan kita membantu orang? Kemampuan yang kita miliki bukan untuk membodohi orang lain. Kami bukan membodohi mereka. Bagaimana tidak membodohi? Tidak ada mungkin. Tidak akan mungkin. Kita kaya dalam satu hari. Kita mendapatkan uang dalam satu hari. Itu semua sihir. Itulah Udin bodohnya kau Madatu. Itulah bodohnya kau. Dan perlu kau ketahui, mereka datang tidak cuma-cuma. Pasti membawa sesuatu. Karena aku sudah tahu sekali satu orang yang datang dengan persyaratan emas 50 gram. Berapa emas 50 gram saat ini? Coba. Dengan mendapatkan miliaran katanya, dia harus memberikan emas 50 gram. Dengar Madatu, 50 gram emas akan menjadi 1 kilo emas. Apa mereka tidak tergiur? Itulah kebodohan mereka. Mereka tidak mengetahui sebenarnya. Apabila mereka sudah pulang, mereka akan menjadi stres. Bukan kaya, tapi stres karena dibohongi oleh kalian. Itu yang kucamkan. Hentikan semua ini. Sudah banyak orang yang sudah gila yang kalian buat. Harus berapa kali aku bilang Madatu? Jangan kau pernah ganggu namanya Ki Codot. Tidak akan pernah tidak aku ganggu selama Madatu masih hidup. Maka mungkin besok pagi Madatu akan ke sana. Jangan coba-coba kau ke sana. Sebelum kau kena
buku dari Cicodot. Hah? Tidak peduli. Tidak peduli. Yang jelas Madatu akan berusaha bagaimananya menghentikan langkah dari dukun yang tidak benar itu. Karena aku tahu sekali Cicodot itu dari golongan putih. Aku sudah dapat melihatnya. Kau tidak akan mungkin bisa, Madatu. Hah? Karena sore ini kau akan kutanam di sini. Tahu kau. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu segala kemauan kami. Tahu kau. Begitu. Ini mau kau. Waduh. Ini mau kau. Oh. Ya, sekarang kau tidak bisa menyentuh aku. Hah? Hebat Begitu. Kau pun tidak pernah mengenai aku. Bagaimana? Tapi sebentar lagi, Madatu. Sebentar lagi kau akan kutanam di sini. Begitu. Bukan pusaka yang Pilih. akan kutanam di sini. Pilih yang mana Tapi kau inginkan. kau yang akan kutanam di sini. Oh. Maju. Maju. Ini jurus kelelawar. Dan aku pernah diajarkan guruku. Aku memiliki jurus angsa putih. Ini angsa Maju. akan mati dengan jurus kelelawar. Bisa juga, Kau belum tahu? Hah? bisa juga jurus angsa putih kau. Ya. Tapi Kau kau bisa jangan lihat. bangga hati. Jangan bangga hati. Sore ini kau akan kutanam di sini. Kalau guruku dulu tidak mati, Ali Imron, dia memiliki angsa putih, tapi dia sudah meninggal, sehingga kekuatannya sudah dialirkan pada Guru sedikit. Kau jangan Tapi bangga aku dengan dapat Ali Imron. menguasainya. Kau jangan bangga dengan Ali Imron. Aku punya Paulus. Ya, itu cuman aku tahu juga ilmunya. Kunang-kunang mata hiji. Aku mengetahui semuanya. Kau jangan berbangga hati. Hah? Dari Pak Unus, dari Pak Imron aku tahu semua. Hah? Karena Pak Unus cuma memiliki satu jurus, kunang-kunang mata hiji. Dan itu kekuatannya pada malam hari. Jadi Aku kau tahu paham semua. semuanya. Jadi Yang kau tidak tahu kau pahami sekarang, aku memiliki jurus dari gurunya Mahesa. Setiap malam pun nama dia akan menjadi monyet. Tapi aku memiliki jurusnya. Kau ingin tahu? Silakan. kau ingin punya jurus monyet. Ya, itulah yang kuberi nama jurus bro sayang. Bagaimana? Kau puas dengan jurus-jurusku? Sudah kubilang Madatu. Sore ini kau akan kutanam di sini. Buktikan saja. Jangan banyak bicara. Aku akan memainkan waktu, Madatu. Waktu tidak menjadi masalah bagi Madatu. Hah? Karena saat ini memang bagi kalian waktu adalah uang. Tapi bagi Madatu, waktu adalah bagaimana masyarakat di sini tentram dari kalian. Tentram bagi kalian. Tapi mereka senang bila kami iming-imingi harta. Itu harta hanya tipu daya kalian. Seyogianya memang tidak ada cuil apapun. Mereka akan stres. Sebentar lagi lebaran, Madatu. Ingat, setelah mereka memberikan mahar 50 gram tersebut, mereka akan menemui kalian lagi. Bagaimana, Mbah? Apakah aku iki wis ene duit teh kekayaan? Sabar. Apa kalian nak jawab? Sabar, sabar. Sampai mereka stres. Aku tahu semua itu. Itulah bodohnya warga, Madatu. Dan ini tidak akan pernah kubiarkan. Sampai kapanpun. Kau jangan pernah Kalian berbuat seperti ikut ini. campur urusan kami, Maka Madatu. kupunahkan kalian. Punah. Ingat, iya. Emangnya kami buruk. Bagi Madatu, Madatu bagaikan semut yang hanya berjalan beriringan, yang tidak pernah habisnya. Tapi Madatu akan tetap lindas sampai titik darah penghabisan. Iya. Sifat semut memang selalu bergerombol.
Ya, Karena itulah sifatnya pengecut, tahu kau. Justru kalian yang pengecut. Karena kalian setelah mati bangkit lagi. Setelah mati bangkit lagi. Bodoh kalian semua. Hah? Kalian tidak berpikir bagaimana nanti apabila kalian memang mati, memang benar-benar mati, kalian akan menemui yang namanya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua akan tercatat. Semua akan tercatat perilaku kita di dunia ini. Begitupun amal dan ibadah serta amal kebaikan. Kau jangan ceramai kami. Aku tidak pernah berceramah, tapi setiap olah perilaku kalian hanya ingin menyesatkan diri kalian sendiri. Ini yang akan kalian merugi. Kami bukan menyesatkan diri kami, tapi kami ingin menyenangkan diri kami. Tahu kau? Kesenangan itu hanya sementara. Tidak ada kesenangan yang abadi di dunia ini. Sepertinya aku harus tidak butuh lama lagi waktu untuk menghantam kau. Aduh, tangan kita. Allah. Allah. Gimana? Kau cukup kuat juga. Sudah aku bilang pada tuh, selagi Kicodot ada di samping kami, kau tidak akan mudah melumpuhkan Dan kami. besok Kicodot akan kukirim ke neraka. Karena perilaku dia sudah tidak benar. Kau jangan besar kepala. Hidup di dunia ini percuma dia hidup di dunia ini. Kalau hanya ingin membantu orang-orang dalam kesesatan. Ingat pada tuh, jangan coba-coba kau mengganggu yang namanya Kicodot. Hei, Tahu kau? aku sudah mengetahui semua siapa itu Kicodot. Dia berasal dari Gunung Are. Aku tahu semua itu. Hah? Dan dia itu sebenarnya dari golongan putih. Ya, Ya, kenapa? dia masih sahabat dari kakek Jabat. Tapi dia tersesat oleh kalian. Kenapa? Hanya kalian iming-imingi. Kalian enakkan dia sehingga dia tersesat. Dan ilmunya kalian manfaatkan untuk membodohi orang-orang yang ingin kaya dengan secepat bagaikan memakan instan. Ini tidak Ini benar. ada tawaran baik buat Madatu. Apa yang kau ingin kau tawarkan pada diriku? Seluruh pusaka kau berikan ke aku di sini. Karena sore ini aku tidak akan. Mohon maaf dengan sangat. Aku juga, Madatu juga. Hatur nuwun ya. Tidak akan pernah untuk memberikan secuil pusaka padamu. Sekarang aku ingin bertanya dengan diri kau. Mana Jalak Seta sekarang? Jalak Seta sengaja. Dia sekarang membersihkan dirinya. Agar beliau ini bisa sembuh total. Kau sembunyikan di mana dia? Insya Allah apabila dia kembali. Maka dia akan sembuh. Kau jangan sendirinya. coba-coba Karena menjadi pahlawan apabila dia kesiangan, Madatu. sembunyikan, Hah? maka semakin hari dari hari, dari waktu ke waktu, kalian tetap mencarinya. Itu yang tidak aku ingin. Kau jangan coba-coba untuk menyadarkannya, Madatu ya. Hah? Sudah harus berapa kali aku bilang. Jangan ikut campur urusan kami. Ingat itu, Madatu. Sayangnya Madatu tidak pernah gentar dengan kata-kata. Ingatkan juga itu. Sekarang saatnya kau harus mati di sini. Ini mau kau. Ingat. Kurang ajar kau, Madatu. Kurang ajar kau. Hebat. Kurang Dari mana ajar. kehebatanmu? Kurang ajar kau. Aku tidak kurang ajar, aku hanya melayani. Bagaimana engkau tadi menyerangku? Itu saja. Aku tidak mau dikatakan hebat. Karena aku tidak hebat. Ingat, Madatu. Aku hanya ingin menghentikan langkah dari Kicodot. Jadi jangan halangi aku untuk menghentikan langkah itu. Kau coba-coba untuk mengganggu Kicodot. Lapor kau kepada Kicodot. Aku menantangnya. Aku akan menantangnya. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Kicodot. Esok hari. Tunggu. Tunggu kau. Silakan kau pergi dari sini. Tunggu kau, Madatu. Biarkan sahabat. Awas. Biarkan saja. Sudah. Kita tidak perlu untuk membunuhnya.
biar dia aku lepaskan. Sengaja dia aku lepaskan. Kenapa? Biar dia laporan dengan Ki Codot. Ya. Biar Ki Codot tahu bahwa anak buahnya ini yang akan memberitahukan kepada Ki Codot agar dia menghentikan yang namanya kemusyrikan yang dilakukannya saat ini. Karena aku baru mendengarnya. Rupanya kabar burung yang di telingaku ini akan datang petapa sakti. Ternyata Ki Codot. Ki Codot ini mungkin juga bersekutu dengan nama lampir. Tidak henti-hentinya ya. Mak Datuk memohon kepada kalian semua untuk selalu mendoakan Mak Datuk. Perjalanan Mak Datuk dalam menumpas suatu kezoliman. Karena tanpa doa dari kalian, Mak Datuk tidak ada artinya. Ya, tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki suatu kekuatan pun. Kekuatan Mak Datuk sesungguhnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan itu muncul di saat kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kalian semualah yang Mak Datuk harapkan agar Mak Datuk kuat dalam membasmi suatu kezaliman. Selalu ikutilah perjalanan Mak Datuk dalam channel Mak Datuk Turimba dengan channel-channel pendukung Mak Datuk seperti Si Dede dan Gudang Madu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat serta rezekinya ya yang sudah memberikan suatu rezeki kepada sekalian semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Seyogyanya ya, rezeki yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, namun Allah lah yang menentukan. Karena sesungguhnya jalan kehidupan kita itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mak Datuk tidak bisa berbicara lebih banyak lagi karena waktu sudah menunjukkan mungkin ini sudah agak sore, Mak Datuk harus pulang. Tapi sudah barang tentu Mak Datuk harus pulang ke hulu sungai. Mudah-mudahan nanti Mak Datuk tidak menemukan suatu halangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.